Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan channel Pak Pujar. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara melakukan verbal ijazah pada info GTK. Seperti biasanya, langsung saja kita menuju ke Google Form. Nah, ini halaman Google Form, dan di pencarian ini kita tulis Bapak Ibu info GTK, kemudian kita klik. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita dibawa pada halaman pencarian. Ini ada beberapa pilihan, maka kita pilih yang urutan pertama ini. Yang urutan pertama ini kita pilih, kita klik saja. Nah, kita akan dibawa pada info GTK. Nah, ini kita disuruh untuk login info GTK. Nah, di halaman login info GTK ini, Bapak Ibu sekalian, ini ada dua pilihan, ada login menggunakan login langsung ke GTK, ada login menggunakan SSO. Nah, yang login menggunakan SSO ini adalah operator sekolah atau admin sekolah, sedangkan untuk guru yang bersangkutan kita akan menggunakan login langsung ke GTK ya. Kita klik saja di sini. Nah, kita tunggu sebentar. Nanti kita akan dibawa kepada halaman depan info GTK. Kita akan login kembali untuk masuk ke info GTK dengan menggunakan email atau Gmail akun PTK, email akun PTK yang sudah diverifikasi. Ini bisa Bapak Ibu dapatkan dari admin sekolah atau operator sekolah. Berikut bawahnya ini adalah password. Nah, setelah kita masukkan email kita, masukkan ini, kemudian kita isi password, kita langsung klik bawahnya, kita login supaya kita bisa masuk. Kita klik saja ya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kita sudah dibawa pada halaman lembar info GTK ini ya. Ini namanya lembar info GTK. Nah, di sini Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. Nah, ini di sini ada verbal ijazah ya. Kenapa kita harus verbal ijazah Bapak Ibu? Karena nanti ada program dari pemerintah seleksi tentang PPPK. Nah, apa itu PPPK? PPPK itu adalah merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Bapak Ibu nanti kalau lulus seleksi ini, Bapak Ibu akan digaji oleh pemerintah, tapi bukan berarti diangkat menjadi ASN, tetapi digaji oleh pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian di sini ada catatan, verbal ijazah ini wajib dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Nah, maka untuk verbal ijazah ini harus guru yang bersangkutan. Nah, bagaimana caranya? Kita klik saja. Ini yang berwarna kekuning-kuningan ini, oranye ya. Yang kita oranye ini jangan di close Bapak Ibu ya. Kita harus klik yang berwarna oranye ini. Kita klik seperti ini. Nah, kita nanti akan dibawa ke halaman untuk pengisian data. Nah, ini yang namanya halaman pengisian data ketika kita entry verbal ijazah kita yang kita miliki. Nah, di sini ada perguruan tinggi yang harus kita isikan. Kita klik saja di sini. Nah, kita isi misalkan Universitas Sriwijaya. Nah, Bapak Ibu, ini tergantung dari guru masing-masing di mana dia kuliah di perguruan tinggi itu. Nah, ketika kita ngetik di sini, maka biasanya ada searching ya, ada pencarian, tetapi di sini yang muncul adalah the result could not be loaded. Nih, berarti kita tidak bisa dibawa menuju ke lokasi
yang diinginkan. Artinya Bapak Ibu, ini masih server masih dalam keadaan bermasalah. Ya, ini ada tulisan not score ini. Ini artinya server masih dalam pembenahan atau dalam masalah. Maka kita harus sabar menunggu Bapak Ibu ya. Harus sabar menunggu. Nah, bagaimana kalau kita seperti ini? Nah, kita sering-sering kita reset ini ya, yang ada tanda panah melingkar ini kita reset. Nah, kita reset seperti ini. Nah, biasanya kalau pada waktu-waktu tertentu akan terbuka dengan sendirinya. Nah, tapi kalau tidak bisa terbuka Bapak Ibu, kita cari waktu yang lain ya. Di lain hari, boleh pagi, boleh malam, atau jam-jam tertentu saja. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, walaupun ini tidak bisa login, saya akan menunjukkan bagaimana cara ya memasukkan atau entry data untuk verbal ijazah. Nah, begini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah halaman verbal ijazah. Setelah kita klik ini Bapak Ibu, kita klik yang berwarna oranye ini, nanti akan dibawa ke halaman untuk entry data. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi sudah dilakukan. Nah, seperti di awal tadi, kalau tampilannya seperti ini berarti bermasalah. Nah, bagaimana kalau tampilannya tidak bermasalah? Itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ketika kita sudah memasukkan nama perguruan tinggi, kemudian program studi, kemudian NIM, itu langsung kita cek. Setelah kita cek, kalau memang data itu ditemukan Bapak Ibu, ini ada tertulis nomor induk mahasiswa atau IM, NIM, kemudian ini nama yang bersangkutan, nomor ijazah, nama perguruan tinggi, dan program studinya. Semuanya ada tampilan di sini kalau data ditemukan. Nah, bagaimana kalau data tidak ditemukan? Kalau data tidak ditemukan, maka seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, ini data yang tidak ditemukan. Walaupun yang bersangkutan sudah mengisi perguruan tinggi, kemudian prodi, NIM, kemudian tanggal ijazah sudah diisi, tetapi ketika kita klik ternyata data tidak ditemukan. Nah, bagaimana caranya? Kalau data tidak ditemukan, maka kita harus mengupload dokumen secara manual. Nah, ini tertulis ini Bapak Ibu ya. Silakan unggah manual dokumen melalui tautan berikut. Nah, maka Bapak Ibu, ini akan kita unggah. Nah, apa yang diunggah? Yang diunggah adalah dokumen ijazah yang akan kita entry. Nah, dokumen ijazah yang akan kita entry itu harus berbentuk file PDF. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Ini halaman yang akan kita entry. Nah, ketika kita mau mengentry ijazah, ini juga kita tulis Bapak Ibu. Perguruan tinggi mana, kemudian prodinya, kemudian NIM-nya, nomor ijazah, tanggal. Setelah itu baru kita browsing ya. Nah, ini silahkan lampirkan file dalam bentuk format PDF. Itu ukuran kurang dari 1 MB. Nah, ini kita klik browse-nya ini, maka nanti kita akan ditujukan pada ijazah yang kita akan masukkan atau yang akan kita upload, tapi bukan dalam bentuk file JPEG seperti ini Bapak Ibu ya. Kita harus rubah dulu file JPEG ini ke dalam bentuk file PDF. Nah, seperti apa bentuknya Bapak Ibu? File JPEG ini bisa kita rubah, yaitu dengan cara ijazah itu kita foto kemudian filenya kita simpan, nanti akan kita rubah di Google ya. Ada layanan Google yang namanya convert JPEG to PDF. Nah, itu secara online. Nah, Bapak Ibu bisa saja di situ ya, buka di Google pencarian itu convert JPEG ke PDF. Nah, bentuknya seperti apa Bapak Ibu? Kalau sudah kita convert itu bentuknya seperti ini. Nah, filenya ini ya. Ini ijazah S1 yang tadi yang sudah di convert dari JPEG menjadi file PDF. Nah, setelah itu kita entry Bapak Ibu. Kita klik saja ini dari setelah kita
menekan browse tadi, maka kita diarahkan ke ijazah yang akan kita upload. Nah, ini kita klik saja seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti dengan sendirinya pencarian itu menampilkan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada perguruan tinggi, ada prodi, kemudian ada NIM, ada ijazah, ada tanggalnya, tanggal ijazah, kemudian ada hasil scannya ini berbentuk PDF ini. Nah, setelah itu baru kita klik di bawah sini Bapak Ibu. Di tanda panah di bawah ini ada yang namanya save. Save itu menyimpan, jadi kita klik saja seperti ini. Nah, seperti ini juga sama Bapak Ibu ya. Ini contoh yang kedua, kita klik saja seperti ini. Nah, maka kalau daftar itu sudah terverifikasi, sudah ditemukan, maka di sini muncullah yang namanya data sudah diverval. Nah, ini kebetulan ini data yang sudah diverval punya guru yang bersangkutan itu tanggal 12 November 2020 pada pukul 4.31. Nah, itu disebutkan untuk data yang sudah diverval itu ada nama ijazah, itu ada di sini, kemudian nomor ijazah, kemudian NIM, kemudian nomor nama perguruan tingginya, kemudian prodi, itu ditampilkan semuanya. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini Bapak Ibu, berarti verbal ijazah kita sudah selesai. Gampang kan Bapak Ibu? Nah, tidak sulit untuk verbal ijazah. Nah, masalahnya biasanya untuk verbal ijazah ini masalah pada server kita ya. Kadang servernya itu lagi drop karena banyak pemakai, maka kita bermasalah. Maka saya sarankan Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk masuk ke Info GTK. Ini biasanya itu Bapak Ibu kalau mau masuk ke Info GTK yang aman itu pada di atas pukul 12 malam itu ke atas ya, sampai pagi itu biasanya pengunjungnya sedikit, kita biasanya mudah untuk masuk verbal ijazah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Demikian cara untuk verbal ijazah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Jangan putus asa untuk verbal ijazah, lakukan berulang, jika gagal pasti bisa masuk ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, selamat berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.